Gembleng latihan timnas Indonesia Alex Pastur langsung turunkan taktik pamungkas. Membawa misi untuk menang 3 poin, timnas Indonesia menjalani latihan di Jakarta meski tanpa 3 pemain inti. Ya, latihan timnas Indonesia kali ini digelar di Stadion Madia Senayan Jakarta, Sabtu 22 Maret 2025 jelang lawan Bahrain, dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 29 main yang dipilih tim kepelatihan dan juga dibawa ke Australia kemarin. Untuk latihan yang terbilang pertama di Jakarta ini, hanya diikuti oleh 26 nama pemain saja. Dikarenakan pemain menelan materi latihan berbeda, untuk itu selama proses latihan para pemain dipisah menjadi 3 kelompok. Terdiri dari pemain yang menjadi starter saat tandang di Australia lalu. Selanjutnya ada tim pemain cadangan, lalu terakhir timnya para kiper. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia dalam latihan ini, langsung memberi arahan kepada pemain terkhusus untuk penggawa timnas Indonesia di barisan bangku cadangan seperti Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Hoki Caraka, hingga beberapa pemain lainnya. Sedangkan untuk para pemain yang sebelumnya tampil sebagai starter, menjalani latihan terpisah didampingi oleh pelatih fisik Quentin Jakobar. Dan yang menjadi sorotan di latihan kali ini ialah gebrakan yang dilakukan oleh para asisten kepelatihan. Terkhusus pelatih yang mendapat julukan si Raja Taktik alias Alex Pastur. Dari pengamatan media bola yang langsung turun ke lapangan sore itu, tampak jelas sang asisten pelatih Alex Pastur yang lebih sibuk memberi menu taktik kepada skuad Garuda ketimbang Patrick Kluivert. Ya, dengan suara lantangnya memberi arahan kepada pemain, Pastur berusaha agar tak ada kata sia-sia dalam latihan ini. Beliau mengusahakan agar para pemain mendapatkan ilmu yang padat, mengingat sisa waktu yang tak banyak lagi untuk melakoni persiapan jelang laga. Karena kekalahan melawan Australia cukup memberikan tamparan di debut tim kepelatihan, maka dari itu sebisa mungkin tamparan itu dibalas dengan kemenangan sesuai harapan pencinta bola tanah air. Karena ia percuma ganti pelatih, kalau hasilnya masih nihil, mengingat ekspektasi para pendukung terlampau tinggi untuk Patrick Kluivert dan kolega dalam tujuan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk 4 penjaga gawang diantaranya Emil Audero, Marten Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari juga langsung digenjot latihan oleh Wenber. Seperti memberikan sinyal terang akan debutnya bersama tim Merah Putih, Emil Audero benar-benar mencuri perhatian di sesi latihan kali ini. Bak tak sabar ingin menangkis tendangan lini serang timnas Bahrain, Emil menunjukkan skill yang dimiliki sebagai tembok pertahanan. Mengingat mental dan fisik Marten Paes sangat terkuras di match sebelumnya, mungkin kali ini waktunya Emil Audero, Hernando Ari, atau bahkan Argawinata yang akan beraksi untuk timnas Indonesia. Karena sebenarnya mereka bertiga juga sudah mencuri start menggelar latihan lebih dulu, di malam sebelumnya dibanding pemain lain. Saat ini Emah yang menjadi harapan besar bagi para pendukung sebagai kiper utama. Selain itu absennya 3 pemain di latihan ini juga tak kalah memunculkan banyak pertanyaan. Apalagi satu di antara nama pemain yang absen karena cedera yakni Mads Hilgers dan Sandy Walsh ada nama oleh Romani. Muncul kekhawatiran di benak supporter apakah ini akan menjadi kabar buruk buat timnas Indonesia, yang akan menjalani laga penting menghadapi Bahrain. Tim Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025. Karena duel ini sangat-sangat krusial, mengingat catatan match terakhir yang kurang berkesan. Patrick Kluivert dituntut mempersembahkan kemenangan perdana di pertandingan ini. Selain agar membenahi kenangan pahit akibat kecurangan wasit di laga sebelumnya, saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain. Kontra ini juga bakal membangkitkan kembali semangat para pemain, untuk kembali menegakkan dagunya dan juga mengembalikan dukungan publik terhadap timnas Indonesia yang saat ini sepertinya terpantau sudah pesimis.
Di hari yang sama hanya berbeda waktu itu timnas Bahrain juga menggelar latihan intensif. Dari 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Dragan Talacik, 12 pemain sisanya mengikuti latihan terpisah di hotel. Latihan terbuka selama 15 menit ini dimulai dari jogging ringan mengelilingi setengah lapangan, dilanjut sesi passing, hingga juggling bola. Sama seperti di momen kedatangannya di Indonesia, aparat keamanan tetap berjaga di lapangan A yang kala itu sisi luarnya ditutup kain hitam. Baik Indonesia maupun Bahrain sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Indonesia kalah 1-5 dari Australia, sedangkan Bahrain menderita kekalahan 0-2 dari Jepang. Laga ini tentu sangat penting untuk kedua tim yang saat ini menghuni posisi 4 dan 5 klasmen sementara grup C, dengan total perolehan 6 poin. Siapapun yang akan membawa 3 poin pada laga nanti akan menjaga peluang lolos mereka di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Meskipun harus ke putaran keempat jika finishing di peringkat ketiga dan 4. Timnas Jepang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan perolehan 19 poin dari 7 pertandingan, mereka tak terkejar oleh tim lain di grup C. Sementara itu, Bahrain memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia dan berada di peringkat kelima. Duel nanti akan menjadi laga maha penting bagi kedua tim. Saya bertemu dengan tim pelatih Timnas Indonesia. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia. Erick Thohir menegaskan bahwa mentalitas tim harus tetap kuat. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Perjuangan belum berakhir dan Garuda juga belum tumbang. Dengan menyatukan semangat, kesempatan bakal terbuka dan harapan akan terus menyala.